Jadi dulu ini guys, apa namanya, cowok yang paling dicari banyak wanita di kampus. Dulu. Komting nggak sih? Iya, Nah, Komting. ini Komtingku, kemarin rilis laguku. Iya. Iya, Aduh, udah di Spotify? belum belum. Kita, rencana mau ngumpulin sampai 5 lagu dulu jadi EP, baru kita daftarin ke agregator untuk Oh, masuk Spotify, keren nih guys. kayak gitu. Berarti ini ya, Ada di YouTube kok Bro, dan udah di YouTube? ada di YouTube, Suara Duo namanya. Terakhir kemarin saya bulan ini itu ke Kroasia. Oh, kemarin keras ya? Ya kemarin saya ke Kroasia untuk, itu sebenarnya, kita kan, kalau di nutrisi itu ada, kayak ada simposium lah, kalau kita bilang ada seminar-seminar khusus, ahli nutrisi atau scientist, itu, mulai dari Australia, mulai dari, Belanda, dan yang terakhir ini Kroasia. Dan alhamdulillah tahun ini saya ikut semua. Jadi mulai dari Australia, lalu di Maastricht, kemarin Belanda, dan terakhir Kroasia. Oke, selamat pagi, selamat siang. Selamat siang, Dokter Rama. Tapi kita manggilnya Mas Hendria ya. Boleh, siap. Aku yo aja dipanggil Dokter Rama. Isik aku kan. Kak Rama atau Mas Rama? Nek katut koyo isi apa ya, umur kita udah 35 Pak. Iya, betul. Ya terasa ya dari 35, Iya ya, anak udah gede. udah mulai dipanggil Om, Iya bener, gitu ya? bener. Aku saiki ini, lek misalkan ke mana-mana itu wis dipanggil Om. Gitu ya? Mhm. Tapi kadang beberapa malah dipanggil Kak. Kak, oh Biasanya temen makan. oh, Arek kan anak klinik gitu kan, tempatku biasanya dipakai makan. Kayak jadi gitu. berarti lebih face berarti wajahmu Mas ya? Mas pantes panggil Kak lah. Bahagia. Bahagia? Tapi dirimu ya awet muda. Oh alhamdulillah. Look, Oke. Jadi dulu ini guys, apa namanya, cowok yang paling dicari banyak wanita di kampus. dulu. Komting nggak sih? Yo, Nah, Komting, ini komtingku. Kita itu angkatan 2008 masuk, betul. terus beliau ditunjuk sebagai komting, bos geng lah. Saiki sibuk awet. Iya sekarang, saya kalau secara profesional saya masih karyawan, jadi saya kerja aku aja yang nggak usah saya ya. Heeh. Aku kerja di salah satu integration poultry industry, perusahaan lokal di Indonesia. Sebagai nutrisionis, animal nutritionist sekarang. Jadi lebih fokus ke, develop untuk pakannya, Iya. baik itu pakan ternak atau mungkin bentar lagi, pakan pet, insyaallah bentar lagi. Oh, berarti nanti sampai ke pet? Yes, insyaallah insyaallah. Wih keren dong. Karena, di tempat aku kerja itu sudah mulai mengarah ke hilirisasi, Bro. Jadi nggak apa ya, Bro aja ya. Yo, bro boleh. Jadi, sudah mulai ada produk sosis dan nugget. Nah memang kalau beberapa produk yang mungkin nggak food grade. Nah ini kita agak bingung untuk jualnya, namanya kita mau mau diversifikasi produk dengan membuat pet food itu, kayak gitu sih nanti. Keren ya. Soalnya lek sing bermulai dari human ya, human food ke pet food itu secara, kualitas kan berarti bagus banget, Betul bagus betul banget. betul. Wih keren. Itu dia home base-nya di mana? Kalau kalau secara kantornya di Mojokerto, Cer kita base-nya di Mojokerto atau persisnya sih Ngoro. Cuman kalau plant-nya, pabriknya itu di Lawang, arah mau ke Malang. Jadi further processing-nya atau mulai dari RPA-nya, dan untuk pengolahan makanannya juga ada di sana. Oh jadi punya farm, terus nanti diolah di sana juga? Betul, kita sudah mulai punya farm mulai dari grandparent stock atau kakeknya yang kita jual di Wanyai Pasar itu, aslinya ayam itu. Terus punya, bapak ibunya sampai kita produce untuk dagingnya, seperti itu. Jadi sudah mulai dari hulu sampai hilir. Keren. Ya dulu kok bisa masak situ ya apa? Ya memang kan, dari lulus dulu saya kan kebetulan, langsung fokus ke poultry. Iya iya. Jadi, sudah langsung mulai dari lulus, sudah langsung kerja mulai dari technical dulu awalnya, Bro. Heeh heeh. Technical ya sama lah kayak kita sebagai dokter hewan jadi technical selama 7 tahun, terus, 3 tahun sebelum saya pindah ini perusahaan baru nih tempat saya kerja ini baru sekitar 3 tahun yang lalu saya join. Oh berarti dulu itu bukan di perusahaan ini, jadi awal lulus, di perusahaan lain, Perusahaan lain tapi sama base-nya di Jawa Timur juga. terus pindah?
betul. Jadi, saya di sana 10 tahun perusahaannya sebelum saya pindah nih. Wih, hampir hampir 10 tahun. Sangat. Terus, 7 tahun saya di technical, lalu 3 tahun saya pindah di pabrik pakan, di feed mill. Oh. Nah, mulailah, belajar, tentang nutrisi. Satu-satunya berarti? Dokter hewan sih punya Satunya, aku nggak pernah tahu ya, dokter dengan label nutrisionis. ini satu-satunya sih yang dulu-dulu ada, cuman yang seangkatan sama kita kayaknya cuman saya yang dokter, cuman aku kayaknya yang dokter hewan ya. Nutrisionis. Rata-rata SPT lah atau lulusan sarjana nutrisi lah, sarjana peternakan. Ih, keren yo. Berarti dokter hewan, tapi itu certified berarti? Certified, nutrisionis gitu? Ada? Betul, ada. Jadi memang mau nggak mau ya belajar dan sering-sering ikuti kayak sertifikasi kayak gitu, Bro. Wih, gila. Iya, aku juga pikir dirimu itu ini, vet, yang berlabel certified nutritionist. Terakhir kemarin saya bulan ini itu ke Kroasia. Oh, keras ya? Ya kemarin saya ke Kroasia untuk, itu sebenarnya, kita kan, kalau di nutrisi itu ada, kayak ada simposium lah, kalau kita bilang ada seminar-seminar khusus, ahli nutrisi atau scientist, itu, mulai dari Australia, mulai dari, Belanda, dan yang terakhir ini Kroasia. Dan alhamdulillah tahun ini saya ikut semua. Jadi mulai dari Australia, lalu di Maastricht, kemarin Belanda, dan terakhir Kroasia. Oh, berarti 3 negara dalam satu waktu? Dalam 1 tahun, Satu itu tahun? ada kayak agenda, tahunan seperti itu. Gokil, cari. Mmm. Ya alhamdulillah Bro, kebetulan kebetul Iya ya. kok. Tapi percaya gak sih anatomi kita tuh menurutku lagi di fase yang keren-kerennya. Iya, ya kayak sama sampean jugalah, sama kamu jugalah. Kayak kemarin aku ngundang Dina, Yo, terus mengemben juga itu masih masih lanjut sampai sekarang. terus Dokter Dodit. Dodit itu sekarang, mau bangun rumah sakit kuda terbesar se-Asia. Wih, Gila. Terus, eee, siapa lagi ya sing aku ngerti, terus ini Arya kemarin yang tak undang, itu betul. kemarin dia itu jadi dia itu yang, apa ya, sebagai distributor resmi obat-obat kuda di Indonesia. Jadi kayak ya aku nggak ngerti ya, apa ya, timeline-nya tuh mungkin angkatan kita lagi ada di Alhamdulillah situ ya. alhamdulillah lah. Bener. Ya aku seneng teman-teman seangkatan banyak yang sukses ya, alhamdulillah. Ya kadang aku seneng lihat teman-teman update update tentang apa ya, karirnya mereka masing-masing. Nggak di fase yang minder, kayak gimana ya, tapi kayak, "Wih gila keren ya orang-orang saiki yo ki." Wah, iku sabare berapa lama ya, 10 tahun kan dirimu Iya, sabar. lumayan lah, Oh iya ya. Tapi aku juga percaya ini sih, like kita, apa namanya, fokus gitu kayak dirimu dari awal, apa namanya, di peternakan, terus di apa gitu kan, fokus di situ. Akan di peak tertentu jadi nutrisionis itu, keren. Dekorasi ya. Itu ngobrolin apa, Mas? Kalau kalau di, namanya APSS di Australia, itu cenderung ke gut health, lalu kalau ESPN itu cenderung ke nutrisi, ESPN itu di Maastricht, di Belanda. Lalu yang terakhir ini di Kroasia itu egg and meat quality, jadi fokus ke hilirisasinya. Nah, kalau sekarang kan sudah mulai nih di Indonesia sudah terutama untuk Gen Z ya, itu kan makan itu nggak cuman, terutama telur atau daging, itu kan nggak cuman untuk memenuhi kebutuhan pokoknya aja. Sekarang udah mulai banyak telur omega, telur organik. Nah, kita di sana salah satunya belajar itu, Bro. Iya sih. Tapi melalui pakan untuk ininya, enrichment-nya. Oh berarti udah kalau mungkin 20 tahun yang lalu kan kayak masih bahan kimia, terus apa, mungkin disuntik apa, tapi kalau sekarang memang bener-bener dijaga nutrisinya, kualitasnya jadi bagus. Betul betul betul. Iya sih kayak aku pernah lihat kayak, aku lupa ya di mana, di Australia apa di New Zealand gitu. Jadi telur warna-warni, tapi itu dari ininya, Dari pakannya betul dibuka terus dulu kuningan, terus sekarang ada yang warna ijo, betul terus apa, betul. tapi nutrisinya jadi lebih bagus. Iya, betul. Omega ore Omega, nah, betul. ngeri Rek. Tapi Indonesia keren ya, Ya, sekarang. Lihat dunia poultry sekarang Indonesia kita memang banyak banyak improvement ya, banyak perbaikan, dan terutama, generasi kita milenial sama Gen Z kan sudah mulai melek, dalam artian kesehatan. Terus, dari situ mau nggak mau kita yang ada di, nutrisi yang menyediakan pakannya, ini mau nggak mau juga ikut belajar, gimana supaya kita bisa menghasilkan produk telur atau daging ini yang sehat juga, seperti itu.
Karena sekarang ketat banget sih Bro, untuk ini, untuk apa namanya, verifikasi, untuk validasi apakah ini benar-benar mengandung misal omega dan Heeh. sebagainya, ketat banget sekarang. Iya ya, jadi kayak keren yo. Terus produk Indonesia itu bersaing nggak sama internasional? Kalau secara, saat ini kita mungkin masih, ekspornya di negara tetangga ya, kayak Singapura atau Malaysia Mmm. atau Brunei, Timor Leste, seperti itu. Kalau secara produk peternakannya. Karena kalau misalnya kita mau, ekspor itu memang memang bener-bener ketat banget, terutama animal welfare-nya. Nah, kita yang masih belum bisa ini sepertinya animal welfare-nya, Bro. Nah, karena, contohnya kayak telur aja. Telur ini, saat ini yang, kalau misalnya kita mau ekspor, terutama kalau di Australia yang paling dekat ya, itu harus telur dari peternakan ayam petelur yang cage free, atau peternakan telur yang paling tidak, free range lah, nggak ada kandang lah, nggak kandangin lah, seperti itu. Sumpah? Iya, jadi mereka nggak mau kalau ayam ini dikandangin itu nggak mau, seperti itu. Jadi memang sudah benar-benar fokus ke arah situ, animal welfare-nya Iya 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 iya. ditingkatin. Iya, paham paham. Karena di Australia kan lahan masih luas ya, dia benua segede itu yang dipakai kan cuman yang bagian, selatan bagian negara kan yang paling banyak. Orangnya juga dikit. Heeh, orangnya dikit lagi kita kan dempet-dempetan. Iya sih, gitu. Iya iya iya. Wih, seketat itu ya Iya, sebenarnya. kayak sapi juga kita kalau misalnya mau, jual misalnya daging sapi ke Australia misalnya tuh, itu memang harus free range, nggak boleh dikandangin. Jadi bebas sangkar seperti itu. Iya ini, alasan nggak dikandangin? Menurut mereka, menurut saintis yang di sana itu ketika, telur atau daging yang dihasilkan dari peternakan yang, menjunjung tinggi animal welfare, Heeh. itu mengandung antioksidan yang tinggi. Jadi, ibaratnya kita yang mengkonsumsi atau konsumen atau manusianya yang mengkonsumsi telur ini atau daging ini, itu akan mendapatkan asupan antioksidan yang tinggi juga dari ternak-ternak itu. Jadi harapannya bisa maintain kesehatan dan tentunya free dari antibiotik, free dari bahan kimia, Heeh. seperti itu. Kemarin pas aku diskusi yo, sekarang udah free lah Ya, dari apa namanya, AGP, betul betul. sekarang udah ya cari pakannya lah. Emang butuh banget orang nutrisionis, kayak isu kesehatan di pemerintah kan lagi cari-cari nutrisionis, tapi ini nutrisionis yang khusus untuk ini ya, Iya, peternakan kan. Nah, betul, saya udah terangkan. wih bisa juga loh, suatu saat misalkan kayak kayak, sekarang kan pemerintah lagi ada kayak program itulah ya, Ya, bisa jadi kan bisa kolaborasi sama vet pastinya yang dia itu paham bener sama nutrisionis, pastinya pastinya. gitu. Jadi kayak telur yang dipilih buat dibagikan itu nanti yang kayak apa, Betul terus daging ayam yang dibagiin kayak apa, betul. bisa juga ya. Iya, mah Jangan ke politik ya. nggak kita nggak ngomong politiknya, Enggak, saya setuju sih, saya setuju sih Bro, karena, kalau kalau kemarin kan yang diisuin kan salmonella tuh. Nah, salmonella itu nggak cuman dari hasil produk akhirnya aja, tapi mulai dari kandang, pabrik, itu harus kita maintain, pabrik pakan maksud saya. heeh heeh. Itu juga kita maintain Bro, dan itu, diawasi memang, kelolosan-kelolosan untuk bakterialnya itu. Iya, bener bener. Iya ya dulu isunya kan di situ. Isunya berubah-berubah soalnya kalau di Indonesia. Awal dulu kayak bahkan, orang tuaku ini, orang tuaku itu nggak mau makan daging ayam, ras. Oh ya? Sampai sekarang Oh. ter-mindset kalau disuntik hormon kan, terus disuntik apa gitu, akhirnya kan nanti jadi kena cancer lah, apalah, sampai sekarang. Jadi ayahku sama ibuku itu kalau makan ayam kampung, telur juga nggak mau sing ras itu, ayam-ayam ras itu nggak mau. Oke, lah ini perlu diklarifikasi ya. Heeh. Oh, Padahal udah tak omong, "Iya, nggak apa-apa sekarang udah nggak anu," tapi ya karena mungkin orang zaman dulu ya ada kekhawatiran, biasa aku nggak debat sih, ya udahlah. Kita-kita yang paham kan, udah nggak kayak dulu, sekarang udah menurutku jauh lebih baik, jauh lebih sehat lah yuk, betul betul. keren lah, lucu iki. Nah, Selain iki apa, sibuk apa? Nge-band masih? nge-band masih, kebetulan kalau tadi ngobrol tentang Gina, ya Heeh, bikin band namanya Fat Romance. Bad Romance. Fat Romance itu sebenarnya, karena dulu kan kita angkatan kita ada big band tuh, Bro. Namanya big band apa ya, VMC kan, Greenlight kan? VMC. Iya VMC, tapi kan samanya Oh, iya, Greenlight. itu soalnya Greenlight aku jangan lupa, heeh heeh. Nah terus, karena kita masih komunikasi, masih kontakan, wes gimana kalau misalnya kita bikin band aja gitu. Jadi tetap ada saya, ada, Dina, ada Alvin 2008. Nah cuman
karena drummer bintangan dulu kan, drummer-nya sama Fitri udah nggak di Jawa Depok lagi, udah nggak Surabaya lagi, akhirnya kita hire yang VMC generasi bawahnya. Oh, Makanya ada Nung JB, ada, siapa, Yuwan juga keyboardis-nya, dan vokalisnya dulu sebenarnya Tetri. Karena Tetri pindah keluar pulau, akhirnya sekarang ini Dok Intan, Intan, dosen dosen UWK. vokal, suaranya enak. Istriku aja nih kan, Oh istriku ya udah, boleh boleh. istriku itu penyanyi. Oh ya? Heeh. Boleh boleh. Tuh, tak denger suaranya tuh, enak. Aku awal naksir istriku karena dia Karena suaranya ya? penyanyi. Wah, dia konser-konser. Dulu kan dia penyanyi kafe, Oh gitu. kuliah. Cuma kan bukan di UNER, Oh B. Oh B, istriku FKHIB. FKUP. Hmm. FKUP. Dulu nyanyi terus sekarang, wah anak kowe umur berapa? 3 tahun udah sekolah vokal. Di ini loh, di salah satu merek gitar yang terkenal, kan punya sekolah. Ya betul. Ah, di sana. Oke oke. Di sinilah Nok Mall di dekat sini. Oh, ya memang sekarang anak-anak sekarang keren-keren lah. Heeh. Menurutku sih ambisi istriku. Oh, karena pengen jadi penyanyi? Iya dari musik. Karena dulunya nggak sempat gitu? Heeh. Oh siap siap. Nggak lanjut lah. Dulu istriku yang mau masuk idol. Oh ya? Heeh, tapi nggak jadi karena kayak ada undangan, terus karena antrinya lama, akhirnya dia nggak jadi. Dia ikut audisinya yang kan anak yang jalur jalur undangan apa gitu ya, yang tetep tetep audisi tapi yang fast track, Panjang. tapi ternyata tetep panjang. Oh. Akhirnya nggak jadi, Oh siap siap. ngasih Malang. Terus akhirnya ya wis lah mungkin nggak, tapi masih sekarang yang nyanyi. Ajaklah, Boleh boleh kapan-kapan. Kita masih latihan paling nggak 2 bulan sekali lah. Buat keren, buat inilah, buat ngelemesin jari. cari. Dirimu vokal? Aku ngebas sama vokal. Vokal. Tapi vokal utamanya Dokter Intan tadi, dosen WKS. Dulu kan dirimu ini apa, Freaky Friday. Kalian ini guys, angkatan 90-an di Surabaya, iya Surabaya ya? Pasti tahu lah band Freaky Friday. Friday. Ini kan genrenya ya kayak sama Indochine, Oh, Baby Gaski. Kasih iya nggak sih? Mas Genrenya kan mirip kan? mirip-mirip. Baby Gaski, Rocket Rockers, Ya Rocket Rockers gitu. kayak Ada popang lah gitu. ya Freaky Friday. Keren. Tapi masih Udah bubar, udah bubar. udah bubar. Sekarang saya bikin sama temen band juga. Dulu di kampus itu selain ikut VMC, saya kan bantu band kampus juga. Namanya Mr. Stafford. Kalau teman-teman dengar, Iya iya. ya itu karena sama kasusnya. Jadi teman-teman pada pindah semua. Heeh. Akhirnya saya sama Endra. Endra itu gitarisnya Mr. Stafford. Iya iya iya. Bikin duo band namanya Suara namanya. Oh, kemarin rilis lagu itu. Iya. Iya. Oh tuh udah di Spotify? Belum. Belum. Kita rencana mau ngumpulin sampai 5 lagu dulu jadi EP, baru kita daftarin ke agregator untuk Oh, masuk Spotify. keren nih guys, kayak gitu. Berarti ini ya, Ada di YouTube kok Bro, dan udah di YouTube. ada di YouTube. Suara Duo namanya. Aku jadi ini apa namanya, eee, talent videonya dulu Boleh boleh. kan yang Kipli gak sih, Dek? Dek, dulu kan dia Zulkifli, Dokter Hewan Zulkifli ya dong. Dokter Hewan Tulungagung itu. ya itu kan dia kan, cuman diem tok kali ya. Dia ya di depannya Swalayan. Lah iya aku ya sampe diem tok lumayan lah, Oh, boleh. naik naik-naikin Gesdu. Boleh boleh. Banyak loh, terus ada kemarin jadi model videografernya lagu nih, siapa aku lupa, terkenal, artis terkenal, FKH juga. FKH, Oh, tapi dia masuk ke apa ya, aku lali, Nadine apa ya, Nadine apa? Najwa Reza. Keren ya. Heeh, dia dia jadi ininya, jadi talent-nya. Keren. Sep pernah tak ajak podcast kayak sini gitu. Si Yang Dokter Hewan yang bukan, Master Chef itu, bukan itu? bukan, Vita Vita, cewek Oh, Vita ya. cewek cewek. Keren dia, wah keren, Sampai nasional kalau gitu kalau Siksi. heeh. Terus dia jadi talent-nya di video klipnya. Ya besok aku lah sapa nggak siap, cocok. Patet lho Bro. Heeh, aku nek coba sing lagu-lagu ini ya, romantis, aku tambah istriku, "Diem tok ya besok." Iya iya, lucu lucu. Di touring juga boleh. Iya coba. Kamu kan juga gitaris kan dulu kan? Iya, Drummer juga atau pernah atau dulu? aku yang nyiptain lagu sebenarnya. Kan tak kirim ke Endra. Oh iya aku denger kok. Heeh. Aku sempet denger sih. Nggak enak sih tapi itu, karena banyak ya, aku suka nyiptain lagu ya. Ada kayak list list gitu, Heeh. terus tak ini, tapi sebenarnya basic-nya bukan nyiptain lagu. Aku seneng bikin puisi, bikin bikin prosa itu aku senang. Terus
Aku dapat masukan dari adalah salah satu, musisi juga lokal, Rio, namanya Rio, Rio. di Jakarta sekarang. Dia ya kayak kayak apa ya namanya, indie juga kayak gitu terus sih. Masa suka nulis di apa namanya, Kayak musikalisasi puisi iya kan? dimusikalisasikan, sak coba. Terus aku bilang ke itu kan, kelemahanku aku itu nggak pinter menyusun nada. Oh, oke oke. Terus, minta tolong Oh, Endra sama Endra dibikinin. iya aku denger sih kemarin. Bagus lumayan sih. Liriknya Lumayan. dari aku tapi terus lagu sih ya komposisi musiknya dari Endra tuh. Ingin kapan ya tak rilis ya. Boleh boleh. Oh iki, rencana bikin konser ana nggak? Nggak asik. Di Fat Romance. Oh, kalau Vetroman kita kebetulan karena teman-teman ada yang jadi dosen Eee, dan juga masih seputaran, ya apa, perhimpunan kita lah. Paling kita main di acara-acara ini kayak, PDHI gitu, main di acara kayak pelantikan kayak gitu-gitu sih. Atau kemarin terakhir waktu temen kita ada yang married, kita main di wedding-nya. Oh iya, iya. Siapa sih, temennya Alvin sih, dokter siapa saya lupa. Di Sidoarjo. oh Nindi. Nindi, betul, Oke. Dokter Nindi. Kita main di acara wedding-nya, Wis, keren. Lumayan ya dia nggak bayar dia bayar sekos. cuman dapat anu, apa, nasi kotak doang, nih ya bayaran. Lumayan lah. Kemarin kayak kayak misalkan ini Yen, kemarin tuh ada aku lupa namanya, dokter. Oke. Dia itu tampil di Java Jazz kemarin. Oh, Kemarin kan hari ini ya? Iya hari ini sama kemarin, tapi dia masih main yang kemarin. Itu dokter umum? dokter umum, Oke. tapi mereka lagi ini, lagi residen spesialis, makanya namanya residen ras. Main jazz, main kemarin di GCT toh. Iya iya. Ya Kayaknya saya sempet nonton deh, tapi waktu yang sama Dewa 19. Dewa 19. Jadi pas acara Dewa 19, itu kan diadain sama Fakultas Kedokteran UNER. Itu kayaknya dia opening-nya, bagus memang, kayak fusion gitu kan, mainin mainin fusion nih. Jazz fusion. Saya tahu tahu. Nah, namanya residen ras, kemarin bagus. Mungkin ya kayak gitu loh, boleh sih pas mungkin apa ya, Java Jazz nanti yang next next year lah, kan dia setiap tahun kan, ikut aja Pet Romance. Boleh boleh. Menurut aku sih, Agak unik ya Dokter Hewan, apa, mainin udah musik dia tuh juga jazz. itu, katanya tuh malah malah apa ya, malah, latihan itu malah susah, karena kan sibuk ya orang resisten kan, lagi kan juga sama sebenarnya case-nya juga sama, Fat yo sibuk juga masing-masing terus latihan jadi. Menarik menarik, boleh nanti aku usul ke Alvin sama Dina lagi. Iya iya, keren iku, kan anu lah, iya ya wedding terus acara mediain, Iya betul. Kemarin kan tahun lalu ya, main di acara PDHI Jatim 1 kan, lumayan lah. iya iya iku nanti inilah exposure tersendiri. Tapi lek itu yang Fat Romance nggak bikin lagu sendiri? Ya ini, jadi, kemarin sempat kita ngobrol, nah kemarin yang single ketiganya Suara, itu awalnya mau featuring sama Fat Romance. Nah tapi karena teman-teman Alvin sama Dina sih terutama yang lagi sibuk juga sama, kliniknya, sama Yuan juga lagi emo, lagi project sama kliniknya, akhirnya kita cuman featuring sama Intan. Jadi, Suara featuring sama vokalisnya Fat Romance sama Dokter Intan. Oh, Udah rilis sih, kita udah upload di YouTube juga. Judulnya Berdua. aku belum nonton iku, Betul. belum belum dengerin. Coba tak dengerin, yang aku dengerin yang pertama sama yang kedua. Yang kedua, Oh dikirimin Indraku. Terus uh, disuruh komen paling ya. di sing video klip yang lagi Ghibli, Iya, tuh aku nonton. Wis, boleh lah next featuring sama dirimu, Bro. boleh. Tapi aku kasihan Endra kok auto-tune nih terlalu banyak. Tapi istriku tak pun suaranya bagus banget nih. Oke Nah oke. iyalah, kapan-kapan kok tak obrolin sama dia. Siap siap. Oke, elek mau kau usah dibayar istriku mah, aman. Royalti-nya wis masuk suara aja. Istriku udah kaya, Bro. Oh gitu ya? Heeh. Wis tiap hari mek nge-chat-i aku iki, "Tolong ini, Tolong transfer ya, Ras. cekotin." Kowe iku derita bapak-bapak kabeh. Iya ya. Dirimu kan ya gitu ya? Istri kerja? Istri, wirausaha sih, wira swasta sekarang. Dan bikin-bikin usaha-usaha kecil-kecilan lah.
Iya masa istriku gitu, cuman ya ujung-ujungnya ya kita juga, gitu lah. Duit agak banyak ono cete ke kita. Ngeri ngeri. Walah, apa iki? Oh iki next project apa? Selain nge-band, selain di perusahaan berkarir? Ya, sekarang sih lagi, develop ini ya, entity baru namanya Dokter Pakan. Iya iya Namanya Mas. Dokter Pakan. Jadi, kemarin kita bikin, Instagram, Heeh. tapi juga sempet ada yang report juga. Kenapa? Oh, saya nggak tahu sih, tapi katanya temen-temen katanya ada yang mau pakai entity Dokter Pakan itu, katanya. Tapi udah didaftarin? Akhirnya saya bikin lagi dan rencananya mau saya patenin Iya untuk harus paten. entity Dokter Pakannya itu. Heeh. Soalnya kalau di Indonesia itu kan hak hak merek itu tergantung bukan siapa yang bikin paling lama, tapi Betul siapa yang cepetan daftar. betul betul betul. Dokter pakannya Dokter harus Pakan. Pak. Yes. Jadi kemarin kita, apa namanya, sudah mulai aktif lagi di Dokter Pakan, jadi ada di Instagram, ada di YouTube juga dengan nama entity-nya Dokter Pakan. Kalau di Instagram namanya dokter_pakan Indonesia, lalu kalau yang di YouTube Dokter Pakan gitu aja udah langsung keluar sih. Tapi dirimu aja? Apa anak Saya aja sih sementara, talent sementara saya aja. Jadi yes, betul. tak follow loh. Jadi itu Dokter Pakan itu full bahas journey untuk livestock aja, sama mungkin next-nya pet, mungkin kalau saya udah lumayan lumayan bisa mumpuni, Padis itu ya? heeh, mungkin tapi dalam tanda kutip untuk nutrisi aja. Iya, nutrisi untuk hewan aja. Iya. Keren. Jadi next project-nya ngeri-ngeri. Iya. Ya, Dokter Pakan, you follow ya. Kalau BD, iki ini boleh tak masuk nanti ya sebelum Silakan, terima si kasih. deskripsi. Siap, Nggak siapa tahu ada yang pengen tahu lah, pengen ngerti. Oh ternyata boleh pakan di Indonesia kayak apa. boleh. Dari ini guys, nutrisionis asli guys, certified, bukan abal-abal. Tapi memang butuh yo, pakan-pakan Ya, pakan di Indonesia yang pet ya, yang pet animal yang aku tahu ya. Ya meskipun dosen, aku juga dulu ngajar di dosen makan, aku juga sempat di D3. Jadi sedikit tahu tentang nutrisi, tapi, nggak terlalu berkecimpung terlalu dalam di situ, gitu. Ternyata sekarang lagi ada zamannya lah. karena, unik ya kalau misalnya dokter hewan berkecimpung di pakan, karena kan kita nggak cuman mikir nutrisinya aja, Bro, tapi kita juga mikir secara kesehatannya juga bagi hewan atau bagi ternak. Jadi lebih holistik lah, lebih lengkap lah. Yes. Selain dari apa, nutrisi pakannya, komposisi yang balance atau seimbang, tapi kita juga mikirin bagaimana metabolismenya, terus gimana caranya maintain bakteri misalnya di saluran pencernaan, Iya. khususnya di peternakan sih, seperti itu. Iya iya. Di PT apa ya, ya brand dari luar negeri tuh yang apa ya, pakan top of mind-nya lah. Iya, betul. Kan kalau ini kan, kalau lokal kan baru ini ono Kipi itu Iya, lokal. Baru itu, pabriknya di Banyuwangi ya. mhm, Itu ya keren dia berangkat dari, salah satu merek sarden buat human, jadi kan udah human grade, terus habis itu bukan sisanya, tapi emang bener kualitas yang sama, bahan dasar yang sama, tapi kibelnya yang dibentuk beda. Kalau sarden itu kan di Indonesia kan masih ada ikannya, sardennya gitu, tuh, masih utuh. betul. Kalau itu enggak, dia udah kayak tau makan recovery, Tahu tahu. zaman kita kuliah itu kan lembut gitu, jadi dibikin kayak gitu dia. Kalau kemarin, tempat saya kerja itu sempat jadi tempat maklun aja sih, Bro. Jadi ada beberapa, perusahaan lokal di Indonesia itu yang maklun di tempat kita, tapi untuk label registrasinya itu masih punyanya mereka. Oh. Jadi, kita sempat open seperti itu, tapi sementara ini kita masih belum ada, teregistrasi merek yang khusus untuk pet food itu belum ada. Tapi untuk memulainya sebenarnya kita udah memulai, tapi hanya untuk maklun aja waktu itu. Ya ini dia udah ini, udah Keren ya? udah clear lah untuk masalah regulasinya, NKV ada, ISO ada, terus udah didaftarin di Kementan, keren. Sekarang lokal-lokal kan mulai banyak, Yes yes, betul. tapi kalau mau ngalahin produk pet dari luar kayaknya butuh waktu deh. Tapi ya oke lah masukin gebrakan ya. Ya, untuk trust-nya ke customer ya. Heeh. Yes, sekarang produk lokal lagi banyak-banyaknya. Sing tak pakai semua lokal semua loh. Gitu ya? Heeh. Sama lah saya juga lokal ya. Dari celana, baju, lokal, Iya, Indomaret, kacamata, apa semua produk. Paling produkku yang aku pakai yang nggak lokal itu kan cuman handphone.
Handball, iyalah Indonesia belum ada kan. Ya ada cuman nggak kurang bersaing lah, sama laptop itu kan, tapi semua, aku udah sih Semua ya. dari sepatu, topi, semua tas, ya semua. Ya kita kan main main bola bareng kan, kayaknya sepatumu juga Iya, lokal ya? sepatuku sepatu lokal, emang tak sengaja, Gitu ya? heeh. Tapi yo nggak ada mbok endorse-an masuk. Berarti ke depan kan kita sepak bola ya? Tapi aku nggak bisa, Nggak bisa ya? Wah, kan di Masjid Agung toh, iya betul. heeh. Aku lek malam justru malah nggak bisa. Oh, Pertama karena waktu, kedua takut aku kan, iya. karena kan kardio ya. Terus Betul. kita umur nanti Ya oksigennya malam kan, terus umur 35, terus ya secara apa ya, kesehatan jantung udah berbeda sama ya pas masih muda. betul. Terlalu kenceng takut ini, apalagi mini soccer. Iya, Futsal, mini soccer aku nggak berani lek malam. Tapi lek mungkin kalau sepak bola kan masih berhenti tuh, bisa stop ya. heeh, ap misalkan kita main kayak istirahat di lapangan gitu kan sambil jalan itu bisa. Tapi kalau itu kan temponya cepet, Betul betul. agak Penontonmu tahu kalau kamu juga jadi pemain bola juga? ya pemain bola. Pemain Liga 4 Jadi kita join di Football Endut iya, namanya kan? heeh. Football Endut. Dulu pas Mas Ian ke sini ya bahas itu, Kok bahas itu ya? karena kan dia penggagasnya toh, Oh iya, betul. penggagas Orlando, Yang sudah pindah akhirnya beliaunya. heeh, di Jakarta. Sekarang diterusin sama adik-adiknya. Iya. Niat nanti aku nunggu Pak Erick Thohir, aku nunggu direkrut jadi gantiin oleh iya Pak Erick, striker loh Pak Erick Thohir, wis gitu. Iki ono pesan-pesan nggak buat adik-adik vet pengen jadi nutrisionis lah kayak Oke, gitu? jadi, memang saat ini memang kebetulan kan saya sering sering apa, diminta untuk ngisi atau sharing lah di kampus-kampus. Jadi, kalau dirimu kan udah lebih sering lagi kan ngisi-ngisi di kampus. Nah memang, kalau saya bicara atau aku bicara sama adik-adik itu memang profesi dokter hewan yang di peternakan atau di poultry itu kayaknya masih belum keren bagi mereka. Kayaknya loh ya. Iya, iya, iya. Karena mungkin bagi mereka kalau kerja di klinik itu mungkin lebih keren seperti itu. Nah makanya, dengan adanya mungkin kayak tadi yang dokter pakan atau mungkin kita yang berkecimpung di peternakan ini lebih aktif di sosial media, harapannya itu adik-adik dokter hewan itu ada option lain profesinya. Jadi, oh dokter hewan tuh nggak cuman di klinik aja loh, nggak cuman di, mungkin pemerintahan aja loh, tapi ada di peternakan juga dan itu keren juga, Iya. seperti itu. Jadi harapannya, dengan adanya mungkin kita lebih open, terhadap apa, hal-hal yang baru dan kita publish, itu bisa menarik, adik-adik buat join juga di peternakan atau khususnya di poultry atau, hewan besar seperti itu. Iya sih, aku bikin podcast ini kan gitu. Jadi semua semua vet, Oke. entah dari klinik, dari Oh, pakan, terus TS, terus macam-macam, terus dari kuda, bahkan malah yang di luar kerja dari vet, kemarin model model ya, oh ya, ada kan model, aku nonton juga itu. terus instruktur yoga. Ya, Wah keren menurutku. Jadi orang-orang kayak gini pengen apa namanya, jadi kalau orang mungkin adik-adik pengen tahu kan, oh ternyata option-nya itu nggak cuman kita kerja di teknik klinis, tapi ada peluang yang lain, peluang lain. Yang nggak vet pun juga ada. Kemarin model kemarin si siapa 2011 ya, Gaby ya? Happy. Aku lihat juga sih, nonton podcastmu. Keren niku sumpah menurutku, aku sampai, "Wih gila ada orangnya," gitu. Mungkin kurang keren tapi duitnya lebih banyak. Ah, iya bes de hanya ini kabar seri nih Pak Henry nih, gitu. Yes gitu Hen, thank you. Thank you. Thank you, terima kasih banyak, terima kasih. Terima kasih banyak. Nanti tunggu kolaborasi sama sih.